Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing analisa XUSD untuk weekly tanggal 26 sampai tanggal 1 Maret ya. Oke, kita akan buka XUSD. Kita akan review analisa yang kemarin. Saya gunakan Awanda. Oke, di sini kita lihat ya. Saya hapus dulu ya. Saya ulang lagi. Kita akan cek dari time frame weekly karena kita fokus di weekly. Di time frame weekly di sini kelihatan zona ini tuh seperti zona liquidity ya. Nih. Nah, saya khawatir zona ini akan dilibas ya. Kalau kita cek di liquidity akan dilibas. Boom. Cuman nggak tahu pasti ya, nggak tahu pasti. Bisa aja dia malah turun lagi. Jadi trendline liquidity. Nah, kemudian kalau di weekly di sini candle yang weekly kemarin di break ya di sini ya, break body ya. Itu berarti ada penguatan bullish ya. Tapi nggak ada jaminan ya kalau dia bakal naik, sama seperti di sini. Di sini ada candle bearish di break body. Lalu dia malah turun, di sini kita lihat turun. Sama kayak gini ya. Ini break body. Bisa aja dia malah turun ya. Kita nggak tahu ya. Karena zonanya di sini seperti zona trendline liquidity ya, atau kompresi di weekly malahan. Nah, jadi kita belum tahu pasti kalau di weekly. Nah, kalau di daily di sini kita lihat, coba kita bahas eksternal dan internalnya. Di sini adalah boss trier, break of structure. Kita perbesar gambarnya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ini area buy side liquidity. Bentar. Buy side liquidity. Oke. Dan di sini juga sudah ada valid low, valid high. Oke. Ini sudah valid high ya karena dia sudah ambil inducement di sini. Ini inducement. Oke. Ringnya antara high dan low. Ini struktur sebenarnya ya, struktur yang sebenarnya. Nah, yang di dalam ini adalah internal struktur ya, internal struktur dari pergerakan high dan low ini. Oke. Nah, karena pergerakannya ada di ring ini, jadi kita trading di ring internal ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus di internal. Sini kita lihat di internal. Di sini ada pullback. Ini pullback di sini. Pullback diambil. Di sini juga ada pullback ya. Ini ada pullback. Di sini juga ada pullback. Oke. Nah, di sini kita lihat. Kita akan cek dahulu dari pergerakan daily-nya ya. Seperti yang saya bilang kemarin ya. Gold akan naik, dan sekarang kita lihat gold naik ya sampai 2040. Ini pullback. Ini pullback, ini pullback juga ya. Liquidity. Kita marking sebagai X. Oke. Marking sebagai X. Nah, kemungkinan harga akan naik lagi ya kalau menurut saya. Nah, baru kita akan cari sell setelah pullback terakhir di sini diambil. Di area sini. 2050, 2060. Oke. Nah, kalau di sini kelihatannya dia kayak ada penguatan kenaikan ya. Nah, ini bullish OB ya. Karena di sini ada candle bearish yang di break dan menjadi engulfing bullish. Nah, ini OB plus atau OB bullish. Oke. Nah, kemudian karena trennya menurut saya masih turun, jadi saya cari sell di atas. Nah, kemudian kita cek di H4. Nah, kita akan baca struktur H4. Struktur di H4 di sini kita lihat yang saya marking sebagai liquidity di sini. Di sini trendline liquidity ya, trendline liquidity. Tolong didengerin ya kalau teman-teman mau ngerti, karena ini agak tricky. Nah, di sini ada break of structure. Minggu ini saya entry cuma 4 kali, alhamdulillah nggak ada yang loss. Di sini inducement ya. Nah, di mana POI-nya? Kemarin saya sempat bilang ya kalau area liquidity kayak gini kemungkinan akan dilibas. Sekarang kita lihat dia sempat naik ya. Boom. Nah, kemungkinan sih akan naik lagi nih kayaknya.
Tapi saya nggak ambil buy sih, saya carinya sell. Saya khawatirnya ini malah turun lagi, khawatirnya. Oke. Kemudian di sini kita lihat areanya yang mana yang saya mau cari untuk entry. Yang pertama di sini di fair value gap. Fair value gap di area 2050-an. Yang terakhir di area weekly di sini ya. Nah, ini kita marking sebagai sell zone ya, sell zone. Nah, ini juga kita marking sebagai sell zone. Intinya saya akan mencari konfirmasi di atas liquidity ya. Oke. Karena ini POI time frame H4 dan juga time frame H1. Jadi saya akan cari konfirmasinya itu di sebentar. Kalau kita menggunakan POI-nya itu POI-nya H4, konfirmasinya itu M15. Nah, kalau misalnya kita menggunakan POI-nya H1, itu kita cari konfirmasinya di M5 ya. Oke. Nah, ini yang paling penting ya. Oke. Kemudian M5 atau M15 sama aja di sini. Kenapa saya bilang M5 juga? Karena di sini juga struktur H1 ya. Nah, sekarang kita cek ke H1. Nah, ya. Di H1 di sini kita lihat ini trend dan liquidity-nya jelas banget ya. Kemungkinan ini akan dilibas. Oke. Jadi lebih baik kita bersabar menunggu harga sampai di sana ya. Dan juga teman-teman sekarang boleh cek di news ya, di news di Forex Factory. Di Google ketik Forex Factory. Nah, itu minggu depan newsnya banyak ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Nggak kayak minggu ini menurut saya marketnya jelek menurut saya. Kalau minggu ini saya berharap minggu depan banyak peluang untuk masuk market ya. Jadi lebih baik kita sabar dulu aja untuk trading di XUSD, karena minggu ini menurut saya marketnya masih kurang bagus. Nah, ini POI nya sama ya, ini fair value gap H1, dan di sini juga area weekly H1 sama ya. Nah, jadi itu area-areanya. Oke. Kalau di area sini saya nggak cari sell. Kenapa saya nggak cari sell? Masih di area liquidity. Kalau kita cek trading itu kita cek di kirinya ya. Di kiri itu ada apa? Kalau di kiri ada liquidity, ya saya nggak berani ya. Saya nggak berani terus terang aja. Karena terlalu gampang dilibas lah. Pasti kemarin banyak yang FOMO sell ya di sini ya, karena berpikir di sini tuh cocok ya. Padahal dia gagal. Di sini kita lihat nih strukturnya. Ini pullback ya. Pullback diambil, ini bos, boom, cok. Nah, ini pullback. Pasti banyak yang sell di sini ya. Nah, gagal kan? Nah, itu kenapa saya bilang kalau dia ada di zona liquidity, kemungkinan dia bakal gagal ya, meskipun itu valid cok. Jadi kita tuh kalau misalnya lihat cok, lihat juga di zonanya. Setelah liquidity diambil, baru kita cari sell gitu ya, cari konfirmasi gitu ya. Jadi liquidity itu penting ya, liquidity ya. Jadi seperti inilah polanya misalnya. Misal seperti ini, konfirmasi ya misalnya ya. Emang sih nggak ada yang 100% ya kalau konfirmasi itu ya. Nah, kita pastikan di higher time frame liquidity itu keambil ya. Misal kita cari konfirmasi di kita konfirmasi M5 gitu ya. Berarti kita ngecek di sini tuh struktur H1-nya itu minimal keambil ya, atau minimal inducement lah. Coba kita contohkan ya, misal inducement H1 ya. Nah, baru kita cari ancang-ancang sell gitu ya. Nah, kita sell di sini nih, di atas inducement. Oke, seperti itu. Jadi jangan asal entry ya. Jangan asal buy sell. Jadi kita harus stick to the plan. Plan your trade, trade your plan. Oke, seperti itu ya. Oke, itu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.